Oke, kembali lagi di channel Miswan di info seputar Gojek. Pasti ada jalan dengan Gojek. Terima kasih kalian sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas soal akun kita ya. Jadi kita sebagai driver itu nggak semata-mata cuma nyari orderan tanpa dengan mengandalkan analisa ya. Seharusnya kita sebagai driver juga paham dengan akun kita, orderan apa yang masuk ke akun kita pada jam berapa dan di daerah mana kita mendapatkan order. Nah, di sini saya akan membahas soal itu ya. Tapi sebelum saya membahas soal itu, saya akan menjawab dulu ya komen-komenan kemarin ya, sebagian sih sebetulnya. Jadi ada teman-teman kita itu yang nanya ke saya, "Bang, abang ini ngeprintnya di mana?" katanya. Nah, sebelum saya membahas topik ini ya, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita ya. Ada beberapa sih, nggak cuma satu aja. Jadi saya akan jawab. Jadi saya ini driver Bandung, Bang. Driver Bandung. Sebetulnya saya ngojol itu dari tahun 2017 akhir, sekitar bulan November atau Desember lah. Saya tinggal itu di deket Terminal Lui Panjang, daerah situlah. Bagi yang lewat daerah Lui Panjang bisa lah ya main-main ngopi ya, ngopi-ngopi, nyantai-nyantai lah sambil nunggu orderan ya. Nah, cuman saya bukan asli Bandung, jadi saya itu asalnya dari Cilacap, Jawa Tengah ya. Makanya saya kalau bikin video itu masih ada logat-logat ngapaknya, masih ada logat Jawanya gitu. Itu emang susah sih, nggak bisa hilang, nggak apa-apa ya. Makanya kan ada juga yang komen, "Bang, kok agak medok, kena medok." Ya emang saya orang Jawa, jadi makanya medok. Cuman emang kenapa tinggal di Bandung, kenapa ngebitnya di Bandung, ya emang saya istrinya itu orang Bandung, jadi saya ngebitnya di Bandung gitu. Jadi udah kejawab ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang lain, saya itu bergabung di Gojek sekitar tahun 2018. Bukan sekitar sih, emang 2018. Jadi saya ngojol itu 2017, tapi di Uber ya, di Uber. Setelah di Uber selama 1 bulanan, saya daftar Gojek via online, nunggu 1 bulanan. Setelah 1 bulan, saya dapat panggilan, langsung aktif itu sekitar bulan Januari. Jadi baru hampir 3 tahunan lah saya di Gojek ini. Dan saya itu emang ini pekerjaan pokok saya, jadi saya bukan sampingan, nggak ada pekerjaan lain selain di Gojek ini. Oke, langsung aja kita ke ini ya, pembahasan pahami akun kita. Jadi gini, kita sebagai mitra, sebagai driver Gojek itu kita harus tahu akun kita itu akun yang mayoritas itu mendapatkan order apa gitu. Soalnya kan dari yang saya pahami ya, setiap akun itu beda-beda. Ada akun Gojek yang mayoritas itu mendapatkan order cuman GoFood aja, ada yang GoSend aja, ada yang GoRate aja, atau bahkan ada yang prioritas anyep. Nggak ada itu mah. Prioritas anyep nggak ada, ngaco. Nah, jadi kita harus paham. Ya meskipun emang masih ada campuran lah. Misalkan ada orderan GoFood sekitar 70%, sisanya misalkan orderan yang lain. Tapi kita juga di sini udah paham kan, oh berarti orderan yang masuk ke akun kita itu mayoritas GoFood gitu. Jadi kita kalau misalkan udah tahu di situ, kita DM-nya itu harus di spot GoFood.
jangan malah kita diem, dia nggak ada resto kayak gitu, nanti bakal menghambat, bakal delay. Jadi bagi kita ya, akun yang prioritas GoFood, kita bagusnya sih ya itu diemnya bisa di mall atau di emang tempat-tempat yang banyak GoFoodnya gitu. Di Cibadak misalkan, kalau di Bandung kan lumayan banyak tuh, atau di Miko Mall itu tempat favorit saya sih dulu gitu pas akun saya prioritas GoFood. Cuman saya lebih condong ke GoSend sama GoRed sih, soalnya kalau GoFood di penghasilan itu emang rada kurang, soalnya kita lama nunggu di resto, terus orderan biasanya tripnya jarak pendek, meskipun emang sebagian ada yang jarak jauh, tapi rata-rata GoFood jarak pendek. Soalnya kan orang juga kepengen ngejar cepat, makanan masih panas, jadi kalau kejauhan kan otomatis kelamaan makanan udah dingin gak enak. Itu kalau GoFood. Nah, bagi kalian yang mayoritas GoSend, seharusnya kalian itu diemnya di tempat yang bener-bener banyak GoSend. Sebagai contoh ya, kalau misalkan di Bandung, kita bisa diem itu di daerah Pagarsi, Pasar Baru misalkan gitu. Nah, kalau misalkan akun kita prioritas GoRide misalkan, kita harusnya itu emang lebih condong diemnya itu di tempat titik-titik kayak perumahan. Dan usahakan itu kalau misalkan akun kita GoRide itu keluarnya kita pagi, soalnya kan kalau GoRide menurut saya itu orderan paling banyak itu kalau misalkan jam kerja ya, jam anak sekolah kalau berangkat. Kalau misalkan udah ada anak sekolah ya, kalau sekarang kan masih libur, itu di komplek-komplek perumahan, di terminal bisa, atau di stasiun. Jadi itu kalau misalkan akun GoRide. Jadi kalau misalkan kalian prioritas akun GoRide tapi diemnya di tempat GoFood, GoResto, itu kalau kata saya kemungkinan masuk orderan emang ada, cuman lebih memungkinkan itu diemnya di tempat yang sesuai dengan akun kita. Jadi kita emang benar-benar harus paham dengan kriteria akun kita, apakah akun kita lebih condong ke orderan GoSend, GoFood, atau GoRide. Nah, jadi itu ya, kita harus paham. Kita bisa juga lihat riwayat di emblem juga, sebetulnya kita bisa ketahuan. Saya juga ini kan baru kemarin itu ngelihat emblem, ternyata saya ada penghargaan emblem Jawara GoRide, kalau nggak salah GoRide 5.000 trip. Nah, setelah itu kan saya lebih sering mengejar ke spot GoRide. Ternyata emang benar-benar cukup maksimal sih kalau kata saya ya. Saya dapat orderan GoRide itu sekitar 70%. Meskipun diem di tempat GoFood dapat, di GoSend juga dapat. Cuman kalau misalkan di orderan GoRide itu saya akunnya benar-benar cepat. Saya lewat aja nggak perlu berhenti itu dapat. Tapi kalau misalkan di spot GoFood, saya tuh harus nunggu beberapa menit baru dapat. Nah, di situ ya. Jadi buat teman-teman ya, saya sarankan sih kita belajar bareng-bareng lah, bukan saya menggurui, cuman kita lihat di riwayat kita lebih condong kemana akun kita gitu. Ya mungkin itu ya video kali ini, semoga bermanfaat, semoga akun teman-teman juga stabil, gacor. Bagi akun yang anyep, jangan patah semangat, kita tetap berusaha meskipun hasilnya emang nggak instan, tapi bakal kelihatan kalau kita konsisten. Oke? Terima kasih kalian sudah tonton video ini. Jangan lupa kalian yang belum subscribe channel ini, kalian subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.